Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa khataman nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa qira'ata 'inda mayyit, dan bacaan yang dibaca di dekat mayit. Nah, berarti kalau mayit ni berarti kan sudah meninggal. Pokoknya kalau mayit berarti itu sudah meninggal, nah itu mayit namanya. Kalau orang hidup tak mayit namanya. Makanya paham-paham betul kita dengan hadis Nabi SAW. Wa qala al-ulama wa ashabih. Dan berkata para ulama dan sahabat, wa ashabina dan sahabat kami, kata Imam Nawawi rahimahullah. Apa? Wa ghairihim dan selain daripada mereka. Apa yang mereka katakan? Qalu berkata mereka, yusannu disunnahkan qira'a Yasin inda mayyitin. Disunnahkan membaca surah Yasin di sisi mayit. Di dekat mayit dianjurkan membaca surah Yasin. Kama qala fil hadis Ma'qil ibni Yasar. Sebagaimana dalam hadis apa kata Nabi SAW? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin untuk orang yang mati di antara kamu. Mautakum itu kan mati. Mati berarti mayit. Mayit berarti jenazah. Ini dalil hadis yang menjelaskan tentang dianjurkannya kita membaca Yasin ketika di sisi mayit. Berarti kalau di sisi mayit ni, ulama berpendapat ada dua cara mafhumnya. Pertama, di sisi mayit maksudnya setelah orang itu meninggal dunia, sebelum ia dikuburkan, maka di samping jenazahnya atau di hadapan jenazahnya kita membaca Yasin. Itu hukumnya sunnah. Itu pertama. Kedua, pemahaman hadis ini maksud mautakum adalah termasuk orang yang telah dikuburkan. Jadi, orang yang meninggal dunia dikuburkan dia, maka dia namanya mautakum. Orang yang meninggal dunia tapi belum dikuburkan juga disebut mautakum. Maka kesimpulannya, hadis ini memiliki makna dua. Disunnahkan membaca Yasin ketika jenazah belum dikuburkan. Dan disunnahkan membaca Yasin setelah jenazah. Maka selesai masalah. Maka bolehkah membaca Yasin ketika jenazah sudah dikuburkan? Boleh. Karena namanya juga mautakum. Bolehkah membaca Yasin di hadapan jenazah sebelum jenazah dikuburkan, baru saja jenazah itu setelah meninggal dunia? Boleh. Kalau di Kabun itu tradisi di sana, baru saja meninggal dunia, itu dah baca Yasin. Ya. Bergiliran orang baca Yasin, bergantian orang baca Yasin. Masuk lagi baca Yasin, masuk lagi baca Yasin. Di Pekanbaru jarang kita tengok itu. Jarang. Biasanya kita cuma tengok, habis itu baca doa. Padahal mautakum itu dia. Sebelum dia dikuburkan juga mautakum. Setelah dia dikuburkan juga disebut dengan mautakum. Maka disunnahkan kita membaca Yasin. Iqra'u Yasinu ala mautakum. Bacakan Yasin. Di atas bacakan Yasin terhadap orang yang meninggal di antara kamu. Hadis riwayat Abi Dawud wan Nasa'i. Di dalam Amalul Yaum wal Lailah. Wa Ibnu Majah begitu juga bi isnadin dhaif dengan isnad yang dhaif. Tapi diriwayatkan oleh Mujallid daripada Asy-Sya'bi, ia berkata adalah kaum Ansar idza hadara 'inda mayyit, orang-orang Ansar, berarti orang-orang Ansar adalah orang-orang ahli Madinah. Orang-orang ahli Madinah apabila hadir mereka di sisi jenazah, maksudnya mereka pergi takziah. Ada orang yang meninggal dunia, dia datangi takziah dia. Annahum qalu, mereka berkata, apa yang dibaca mereka? Surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang dibaca.
Itu orang-orang Ansar. Dikatakan oleh Imam Sya'bi. Tapi wa mujalladid dha'if wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Imam Nawawi mengatakan wallahu a'lam. Tapi ini salah satu hadis yang menjelaskan bahwa ada dan bahkan disunnahkan untuk membaca Yasin atau membaca doa atau ayat ketika adanya orang yang meninggal dunia. Bab wa ihtiramul mushaf. Ini tentang menulis Al-Quran. Boleh nak asal bertulis saja? Apakah perlu dulu kita berwudu atau tidak? Bagaimana dengan menghormati mushaf? Mushaf itu mesti dihormati. Ini mushaf nih. Itu Quran-Quran yang ada itu tuh mushaf namanya. Wa'lam, ketahuilah kata Imam Nawawi. Annal Quran al-aziz. Bahawa sesungguhnya Quran yang mulia itu ditulis di zaman Nabi SAW sebagaimana adanya dalam mushaf-mushaf yang sekarang ini. Jadi mushaf-mushaf kita yang nampak sekarang ini itu ditulis dahulunya di zaman baginda Rasulullah SAW. Bal akan tetapi ia belum terkumpul dalam sebuah mushaf. Jadi dulu ada yang menulis di pelepah kurma. Dulu ada yang menulis di papan. Ada yang menulis di dinding-dinding rumah. Ada yang menulis di tulang-tulang kerbau, onta. Begitu dulu. Kertas mana ada seperti kita hari ini. Kita hari ini ada kertas, ada pena. Memang tidak kita semua pula yang bisa memanfaatkan kertas dan pena tadi. Nah, akan tetapi dihafal dalam hati. Jadi dulu tu kenapa orang tak banyak menulis Quran? Karena orang menghafalnya. Menulisnya di dalam dada yang fis sudur. Makanya setiap ada Quran, turun ayat langsung dihafal sahabat. Turun ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad langsung dihafal oleh sahabat baginda Nabi SAW. Nah gitu. Makanya Al-Quranu fis sudur la fis sutur. Quran itu di dalam dadanya para sahabat, bukan di dalam sebuah kertas. Nah kalau kita Quran la fis sudur la fis sutur. Tidak di dada, tidak di kertas. Jadi di mana kalau tak situ je Quran ini. Tidak kita tulis, tidak perlu kita hafal. Wa min jumlah, dan sejumlah daripada sahabat yang hafal seluruhnya dan sejumlah sahabat yang hafal sebagian. Tidak perlu semua sahabat yang hafal seluruh Quran. Ada sahabat yang hafal sebagian, ada yang dah hafal seluruhnya. Seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dalam riwayat Umar tak hafal seluruh Quran. Umar hafal sebagian Quran saja. Sebagian daripada ayat Al-Quran saja. Maka dari situlah tidak pula wajib menghafal Quran. Hafal bagus. Hafal elok. Hafal dapat bonus. Tapi yang paling penting tu adalah apa? Mengamalkan Al-Quran. Itu dia. Wa'allamahu. Kan jelas itu. Wa'allamahu. Jadi bagusnya Quran diajarkan dan diamalkan. Pelajari Quran dan diamalkan Quran itu. Banyak orang hari ini hafal Quran. Tapi dia tidak mengamalkan dan bahkan juga tidak mengajarkan untuk dia saja. Akhirnya dari 30 juz Quran yang pernah dia hafal, tersisa tinggal 5 juz, 4 juz, 3 juz. Nah gitu dia. Nah. Wa 'inda Abi Bakar As-Siddiq, dan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu khilafah fi zamani. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khilafah di zaman Abu Bakar, berarti khalifah yang pertama. Wa katsirun minal hufadzil Quran, banyak daripada penghafal Quran itu terbunuh. Ya perang. Orang-orang para penghafal Quran di zaman Abu Bakar banyak terbunuh. Banyak yang meninggal dunia. Ia khawatir Abu Bakar mereka meninggal semua. Kalaulah meninggal seluruhnya para penghafal Quran, jadi nanti khawatirnya Quran tak ada lagi. Dan bahkan Quran tak sampai kepada kita. Nah, dan lebih dikhawatirkan lagi adanya nanti perselisihan mengenai Al-Quran itu sesudah mereka tiada. Sahabat nak ada lagi. Kemana nak bertanya tentang Quran?
Betul nak ayat ni turun begini? Betul nak ayat ni turun begini? Betul nak ayat ni turun begini? Kepada siapa yang bisa bertanya? Kalau seluruh para penghafal Quran itu sudah meninggal dunia. Jangankan Quran dengan hadis Nabi saja. Itu untung bersyukur sahabat banyak yang duduk dengan Nabi. Abu Bakar kadang tak hadir di pengajian itu. Tapi sahabat yang lain ada. Sahabat yang lain ada. Suatu kasus contoh ketika Abu Bakar pernah membakar orang. Orang yang melakukan hukuman, melakukan perangai kaum Nabi Lut, LGBT. Hadis dalam Sahih Bukhari ada. Dibakar oleh Abu Bakar. Karena mereka melakukan perangai Nabi Lut. Kenapa Abu Bakar membakar? Karena ada Nabi mengatakan dalam hadis. Nabi katakan, Nabi SAW, bakarlah orang-orang yang telah melakukan maksiat. Dan bahkan Nabi pernah memerintahkan itu. Bakar. Tapi setelah berjalannya waktu, Nabi kemudian mengatakan, tidak, jangan bakar. Tapi bunuhlah mereka. Maksudnya bunuh apa? Hukum tegakkan kepada mereka dengan hukum bunuh, tapi tak boleh bunuhnya dengan cara dibakar. Mungkin dengan cara pancung, mungkin dengan cara dan lain sebagainya. Yang dibolehkan dalam Islam kan cuma pancung. Nah, jadi ketika di zaman Khalifah Abu Bakar menegakkan kepada kaum Nabi Lut tadi itu, orang yang LGBT tadi itu dibakar oleh Abu Bakar. Datang sahabat. Kata sahabat, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah, Nabi kita SAW dahulunya pernah menyuruh membakar orang untuk menegakkan sebuah hukum. Tapi hari ini kemudian Nabi pun sudah mengatakan jangan dibakar. Tapi dibunuh saja. Maka semenjak itu Abu Bakar meninggalkan hukum bakar. Maka tak boleh membakar manusia. Walaupun dengan hukuman. Bahkan dalam kitab Bahjatun Nufus itu, bukan saja membakar manusia, membakar hewan pun tak boleh. Membunuh hewan dengan api tak boleh. Walaupun hewan itu hewan yang dianjurkan dibunuh oleh baginda Nabi. Dalam hadis Sahih Bukhari, di antara hewan yang dianjurkan bunuh kan anjing. Ya memang anjing yang dibunuh itu pun ada syarahan ulama. Anjing mana? Anjing gilo. Anjing yang mengejar orang. Anjing yang mungkin nak menggigit orang. Ketika kita lewat, diintai kita, dikejarnya kita. Nah, yang seperti itu boleh. Tapi membunuhnya dengan api tetap tak dibolehkan dalam pandangan syariat. Kucing kah, kelinci kah, apalagi mohon maaf babi kah, tak boleh dibunuh dengan api. Nah, tak boleh. Maka sebaik-baiknya seseorang itu membunuh atau menyembelih hewan tapi dengan cara sembelihannya. Maksudnya dengan cara memutuskan urat lehernya kah dan lain sebagainya. Burung ditembak, jatuh. Jangan ditembak lagi untuk membunuhnya. Tapi bagaimana? Langsung disembelih saja dia. Begitu dalam pandangan syariat. Nah, gitu. Itu orang yang hobi berburu, hati-hati. Maka Abu Bakar bermusyawarah. Musyawarah Abu Bakar dengan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengumpulkan dalam sebuah mushaf. Dan akhirnya para sahabat pun menyetujui. Awalnya Sayyidina Umar menentang. Kata Sayyidina Umar, aku tak setuju ya Amirul Mukminin. Abu Bakar, aku tak setuju. Karena lebih elok berasanya bagiku engkau letakkan gunung tu di atas pundakku daripada engkau menyuruh aku untuk menulis atau mengumpulkan Al-Quran. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, ini adalah ijtihad aku. Karena Sayyidina Umar mengatakan Nabi dulu melarang. Nabi dulu melarang. Ada kekhawatiran dari Rasulullah SAW terjadi sesuatu yang tidak bagus. Maka Nabi larang. Maka karena larangan Rasulullah itulah Sayyidina Umar takut. Tapi ini adalah kebijakan aku. Ini adalah hasil ijtihad aku. Bagaimana kira-kira menurut pendapat kalian? Nah, begitu. Akhirnya sahabat yang lain pun menyetujui. Summa Abi Bakrin. Kemudian Abu Bakar menyuruh sahabat untuk menulisnya dalam sebuah mushaf kertas dan menyimpannya di rumah Hafsah. Hafsah itu siapa? Anak daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Karena beliau adalah istrinya Rasulullah SAW, Ummahatil Mukminin. Ketika Islam sudah tersebar di zaman pemerintah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ia takut terjadi perselisihan di antara sahabat, maka Utsman menyalin seluruh
kumpulan-kumpulan lembaran-lembaran yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar itu untuk menjadi sebuah mushaf. Itulah bernama Mushaf Utsmani. Nanti Mushaf Utsmani. Maka dalam tarawih kan kita disebut itu. Jami'us Sawaril Quran Amirul Mu'minin Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jami'us Sawaril Quran, yang mengumpulkan surah-surah Al-Quran. Jami'us Sawaril Quran Amirul Mu'minin Sayyidina Uthman bin Affan. Maka itulah dikumpulkan dan dikirimkanlah mushaf itu ke berbagai negeri, dan untuk menyiapkan tulisan-tulisan yang bertentangan, dan tindakan ini pun wafaqal Ali, disetujui oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Jadi begitu nih. Jadi butuh perjuangan menulis Al-Quran itu. Di zaman Abu Bakar tidak ada, boleh ditulis cuma sekedar di pelepah kurma, di tulang-tulang, gitu saja dia. Tapi di zaman Sayyidina Umar mulai itu dikumpulkan lagi. Zaman Sayyidina Utsman dibentuk dengan sebuah buku. Nah, itulah yang disebar ke negeri-negeri dan sampai kepada kita hari ini. Nabi SAW tidak mengumpulkan dalam satu mushaf. La taktubu anni ghairil Quran, kata Nabi. Jangan kalian kumpulkan, jangan kalian tulis selain daripada Al-Quran. Nabi khawatir terjadi tambahan penghapusan sebagai tulisan. Jadi khawatir Rasulullah SAW ada orang nanti menulis Quran, menulis hadis dan itu dituduh Quran. Nah, sampai Nabi wafat. Jadi tak sempatlah Quran itu dikumpulkan ketika baginda Nabi SAW hidup. Nah, ketika Abu Bakar dan para sahabat yang lain merasa aman dari kekhawatiran itu, tak ada lagi orang-orang yang akan memalsukan Al-Quran, maka Abu Bakar mengumpulkan dan di zaman Utsman lah dikumpulkan Quran. Maka oleh karena itu para ulama berselisih mengenai jumlah mushaf yang dikirim Utsman. Ada yang mengatakan, orang yang mengatakan, sebagian besar ulama mengatakan bahawa Utsman menulis 4 nuskhah. Ada 4 bentuk yang ditulis oleh Utsman. Nah, ada yang mengatakan ada yang dibawa ke Basra, ada yang bawa ke Kufah, ada yang bawa ke Syam. Sedangkan di sebuah lagi ditahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Utsman bin Affan. Abu Hatim As-Sijistani berkata, Utsman menulis 7 mushaf. Ada 7 mushaf, berarti 7 bentuk, macam bentuknya. Ada yang ma-nya panjang, Maliki Yaumiddin. Ada ma-nya sedikit saja, tak panjang, Maliki Yaumiddin. Ada yang Bismillahirrahmanirrahimnya ada yang tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. 7 mushaf. Nah, ia kirim sebuah mushaf ke Makkah, kemudian ada yang ke Yaman, kemudian ada yang ke Bahrain, kemudian ke Basra dan ke Kufah, dan seluruhnya selebihnya ditahan di Madinah. Nah, daripada inilah mukhtasar, ringkasan yang berkaitan dengan pengumpulan mushaf. Pertama, mengenai hal ini dapat banyak riwayat hadis-hadis sahih. Jadi siapakah yang penulis Quran pertama kali? Adanya di zaman khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kapan dikumpulkan ia sebuah mushaf? Maka itu adanya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Maka wa amma kalimatul mushaf, dan adapun kata kalimat al-mushaf, ada yang membaca mushaf, ada yang membaca mishaf, ada yang membaca mashaf. Yang masyhur adalah dibaca mushaf, dan ada juga yang membaca mishaf. Orang Arab pernah juga kita dengar mishaf, tolong ambil mishaf, nah gitu. Kita biasanya kan Quran, tolong ambil Quran gitu. Ya, kalimat yang cocoknya tolong ambil mushaf, bukan Quran gitu. Wa amma, dan adapun bacaan mushaf tersebut itu adalah bacanya Abu Ja'far An-Nas dan lainnya. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita usahakan khatam dalam tahun ini insyaAllah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.